Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bahas tentang tema yang jarang dibahas, yang menjadi perdebatan, yaitu tentang hadis riwayat yang sahih. Kemungkinan dan bisanya seseorang selain Nabi berjumpa dan melihat malaikat secara nyata, dan juga melihat baginda Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ya, ini ada hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Kalau orang bisa melihat saya pada waktu mimpi, maka dia akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Wa yatamatsalu syaitanu bi, dan tidak bisa setan itu menyerupai saya. Ini sudah populer. Yang enggak populer itu biasanya ada kalimat man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Ini yang enggak populer. Biasanya sering dikutip man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ulama pun macam-macam, banyak kitab dibahas, ada yang enggak setuju, dan kenyataannya di sini menunjukkan bahwasanya fil yaqظah. Meskipun demikian ulama masih beda pendapat lagi. Imam Ad-Darimi wa akhraj Ad-Darimi mislahu min hadits Abi Qatadah, qala ulama mengatakan yang dimaksud dengan yaqظah, terjaga, itu adalah besok melihat saya pada hari kiamat. Tapi di taklik, ya, di syarahi lagi, apa gunanya hadis itu disampaikan kalau akan melihat baginda Nabi di waktu hari kiamat? Semua hari kiamat semua akan melihat, baik yang mimpi atau yang tidak mimpi. Jadi ini tafsir seperti ini dianggap tidak kuat. Maka yang benar adalah maka dia akan melihat baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ini yang berpendapat adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, yang ngambil dari kitab Tanwirul Halq fi Ru'yatin Nabi wal Malak yang Tusim Asyuti. Nah, di situ disebutkan ada sebuah riwayat bahwasannya ini dalam kitab riwayat Muslim sahih juga disebutkan bahwasannya sahabat yang bernama Imran bin Hasin ini bukan mimpi, melihat malaikat secara nyata dan menyampaikan salam dan dibalas salamnya bertahun-tahun seperti itu. Nah, kita melihat sebuah riwayat bahwasannya wa akhraja, ya, ini ada banyak riwayatnya. Wa akhraja Muslim, ya, Sahih Muslim fi sahihihi an Mutrif qala li Imran bin Hasin. Jadi Imran Hasin ngomong kepada Mutrif, wa qad kana yusallimu alayya hatta iktawaitu fataraka summa taraktul kayya fa'ada. Saya tidak, supaya lebih singkat, dalam riwayat Sahih Muslim yang lain dari rawi yang sama, Mutrif mengatakan ba'asa ilayya Imran bin Hasin bin Husain, ada yang bin Hasin fi maradhi alladhi tuwfiya fi faqala inni muhaditsukum, wahai Mutrif, tak kasih tahu ya, fa in aishtu faktum, kalau saya masih hidup jangan disampaikan, wa in faktum alayya, sembunyikan dari saya, wa in muttu fa hadits bi, kalau sudah meninggal dunia sampaikan sama orang lain. In syi'ta, kalau kamu mau, annahu qad sallama alayya, sesungguhnya malaikat itu memberi salam kepada saya. Qala Nawawi fi syarah hadis, ya, Imam Nawawi dalam mensyarah hadis tersebut mengatakan begini. Imam Nawawi punya kitab Syarhu Muslim di Nawawi, itu ada Syarah Muslim di Nawawi besar. Yang mengatakan bahwa sahabat Imran bin Hasin ini punya penyakit ambien, bawasir. Ya, dan beliau ini nggak tahan, ya, sangat sakit sekali. Jadi sangat sakit, dan malaikat itu setiap hari itu menyampaikan salam kepadanya, assalamu alaihi wa qatil malaikat assalamu alaihi. Jadi malaikat itu mengucapkan salam kepada Imran Hasin. Tapi ketika sahabat Imran bin Hasin sudah terlalu merasa kesakitan dan nggak tahan dengan sakitnya, beliau faktawa. Iktawa ini kalau bahasa populernya menyetrika. Namanya setrikaan bahasa Arabnya mikwa. Iktawa itu menyetrika. Kan dulu belum ada setrika, bisa punya makna banyak, bisa juga besi yang dipanaskan lalu
dipegangkan. Pokoknya artinya berobat supaya sembuh dengan cara dipanaskan pakai api apa besi, wallahu alam. Yang jelas pada masa dulu bagaimana gambarannya, yang jelas iktawa itu kalau sekarang bahasa Arabnya disetrika, atau juga besi yang dipanaskan lalu ditempelkan juga bisa iktawa, atau disetrum itu juga bisa. Fangqata asalamuhum alaihi. Jadi ketika sahabat Imran bin Hasin radhiyallahu anhu itu berobat dengan al-kai, dengan disetrika tadi itu ya, kira-kira kita memudahkan kita ya, malaikat sudah nggak membaca salam lagi. Nah, begitu nggak pakai obat, salam lagi malaikat itu. Ulama di sini mengatakan banyak pendapatnya, dan mengatakan karena ulama mengatakan ini bukan tidak bisa dikatakan sebagai dasar dalil kalau berobat itu hukumnya haram, tidak. Ini artinya apa? Ada yang mengatakan buktinya Nabi nggak pernah melarang orang untuk berobat dengan al-kai, dengan dipanaskan dengan besi atau apa. Tapi ini mengatakan ini namanya tawakalnya kurang pol gitu ya, kurang mentok gitu katanya. Ulama berpendapat itu. Kenapa kok malaikat sampai nggak mengucapkan salam? Karena tawakalnya di hati itu kurang gitu. Tapi berobat dengan kain nggak dilarang. Buktinya Nabi nggak pernah melarang untuk seperti itu. Hanya saja semakin sakit dan semakin gitu. Ya ini kan nggak tahu ya rahasianya bagaimana. Di situ ijtihad ulama. Jadi itu karena tawakalnya dianggap kurang, atau semakin sakit semakin sabar semakin banyak pahala. Allah Alam. Jelas itu hadisnya seperti itu. Jadi ketika beliau tidak menggunakan kai disetrika itu tadi dengan besi atau dengan apa, itu malaikat salam. Ketika dia berobat dengan itu, malaikat nggak salam lagi. Nah, ini dalilnya. Wa qala al-Qurtubi fi syarh Muslim. Imam Qurtubi mengatakan dalam syarah Muslim, yaitu sesungguhnya malaikat itu mengucapkan salam kepadanya sebagai ikraman lahu wa ihtiraman, karena memuliakan dan menghormati sahabat Imran bin Hasin. Ya, ini menunjukkan adanya isbatul karomatil aulia. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Tapi namanya ulama pendapatnya beda-beda ya. Ada yang mengatakan al-kai khilafus sunnah. Tapi ini ulama berpendapat yang sudah tidak seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya beliau ini berjumpa dengan malaikat dan mengucapkan salam itu bertahun-tahun ya jadi alaihi sinin ya. Jadi sudah beberapa lama sekali itu dikasih salam sampai meninggalkan sampai beliau berobat dengan al-kai. Wa akhraj Ibnu Sa'ad mengatakan dari Qatadah, sesungguhnya malaikat itu tidak hanya salam tapi tasofaha Imran bin Hasin, tapi juga salaman. Hatta iktawa, sampai Ibnu Hasin itu berobat dengan iktawa tadi. Kalau iktawa sudah malaikat fanahat, jadi malaikat itu malah nggak senang gitu. Yang jelas wallahu alam, mulai ada pendapat ya perbedaannya ya. Dan itu selama berapa rek? Itu selama salasuna sana, selama 30 tahun. Dan Ibnu bin Hasin itu sakit 30 tahun. Sakit 30 tahun. Dan selama sakit itulah malaikat selalu mengunjunginya. Nah, di balik penderitaan itu ada hiburan bagi wali-walinya Allah. Dari mana tusallimu alal malaikah min jawani bi baitihi, dari samping rumahnya ya. Nah, ini ada lagi akhraj At-Tirmizi. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kalau kita ragu enggak mungkin berbohong para ulama ini, sepakat berbohong kan enggak mungkin ya. Wa akhraj At-Tirmizi fi tarikhihi wa Abu Nu'aim wal Baihaqi fi dalailin nubuwah an Ghazalah qalat kana Imran bin Hasin ya'muruna an naknusad dauro atau duro. Imran bin Hasin nyuruh kita untuk nyapu rumah. Wa nasma'u salam, dan kami mendengarkan salam. Assalamualaikum. Dan kami wala nara ahadan, dan kami tidak melihat satu orang pun di rumah. Qaulat Tirmizi, yang Tirmizi mengatakan hadza taslimul malaikah. Jadi yang dengar hanya yang Tirmizi saja. Dan ini banyak dijumpai oleh para aulia. Kalian bisa download kitab Hadza Walidi punya Syekh Al-Buti, Muhammad Sa'ad Al-Buti. Udah beli, udah baca. Ini ada saksinya. Jadi ayah beliau ketika sakit itu yang yang menjenguk ada orang banyak di situ. Tiba-tiba ayahnya itu mau mencium lantai. Ini yang cerita ayahnya ke Syekh Al-Buti, juga disaksikan oleh banyak sekitarnya, dan orang sekitarnya juga menceritakan yang lain-lainnya. Ketika itu para pengunjungnya yang mengelilingi beliau ketika sakit, ya Syekh, kenapa engkau mau mencium tanah, mencium lantai? Kata Syekh Mula, saya nggak mencium lantai. Tadi itu ada laki-laki yang bagi saya itu sangat berwibawa,
saya melihat itu wajahnya penuh dengan kesolehan. Lalu saya kepingin tangannya. Jadi beliau tidur di kasur, lalu mau turun gitu. Mau turun, terus kata si laki-laki tadi, rojulun mahib bahasanya gitu. Yang berwibawa. Gak usah, diam saja di situ. Jadi nggak boleh nyium tangan. Nah, kemudian mau menyium tangan. Katanya kemudian, apa tujuanmu ke sini gitu? Enggak, saya jenguk saja, kira-kira begitu ya. Saya mau ke Yasin katanya. Akhirnya subhanallah beliau habis ngomong itu langsung nggak lama kemudian Yasin samping rumahnya Syekh Mullah meninggal dunia. Semuanya menangis, semua teriak semuanya. Jadi sebelum mendengar kabar Yasin meninggal itu Syekh Mullah cerita dulu. Tadi ada laki-laki datang ke sini, saya mau mencium tangannya, terus dia mengatakan saya mau mengunjungi Yasin katanya. Setelah cerita itu langsung Yasin itu meninggal dunia. Jadi tadi itu yang menampakkan diri siapa? Malaikat maut. Yang berkunjung kepada Syekh Mullah, tapi nggak usah menyebut nyawanya, yang berkunjung saja. Dan mau dicium tangannya, nggak usah tulis saja. Ini ada kesaksiannya. Ada orang-orang yang nama-namanya disebutkan dalam kitab Hadza Wali. Dan orang-orang itu kalau sudah meninggal dunia sudah banyak melihat hal yang tidak bisa dilihat. Syekh Putih juga menceritakan ayahnya ketika sakit itu, beliau sebelum sahur itu sering melihat orang menyanyi sambil orang-orang kok menyanyi. Sini Bu Said, panggilnya Said ayahnya. Said sini dengarkan itu banyak orang nyanyi ya jam segini. Mana nggak ada yang nyanyi. Berulang kali. Jadi orang menurut itu kelihatan sembarangan. Ini kalau orang soleh. Kalau orang nggak soleh ya kelihatan yang jelek-jelek. Gitu. Ya. Dan beliau sering sekali melihat ayahnya itu bermimpi mengigau. Mengigaunya itu seperti dialog anta abdun ibadillah. Dan engkau tidak bisa. Jadi semacam dialog dengan malaikat gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ngomong sendiri. Nah, kemudian setelah sebulan meninggal dunia. Jadi melihat malaikat, melihat Nabi secara yaqozotan itu sudah ada hadisnya, juga sudah ada pengalaman-pengalaman para aulianya. Ki Asbihani cerita sama beliau lagi ketemu ya Hamid yaqozotan di Mekah yang saya cerita itu. Di Gugaya Hamid. Enggak apa-apa, enggak pakai visa haji. Kan beliau umroh Ramadan mau sambung haji, tapi mau pulang itu repot gitu. Akhirnya bingung, wah kalau perusahaan gimana? Akhirnya nggak apa-apa, selamat aman. Selamat betulan. Yang menggugah ya Hamid. Pas tidur digugah, bukan. Jadi kelihatan betul. Lah, terakhir sebelum kita tutup, Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami itu juga mimpi dan berjumpa Nabi secara yaqozotan. Suatu ketika, ya ini penting, sesungguhnya standar laki-laki, standar kehebatan orang itu di mana? Ini penting sekali. Waktu itu Imam Syekh Al-Bustami rahimahullah itu ngomong sama ibunya, "Ibu, saya udah laki-laki, sudah besar, sudah remaja, sudah ABG." Kata ibunya, "Kamu belum apa-apa. Apa kamu pernah bermimpi Rasulullah?" Belum ya, belum. Bagaimana caranya? Caranya 4 hal. Yang pertama adalah al-iksar minas sholati alaih, perbanyak salat kepada baginda. Yang kedua adalah at-ta'alluq bi hadratih, hatimu selalu tertaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-khidmah li ummati, kamu harus khidmah kepada umatnya. Dan yang keempat adalah at-ta'zimu li sunnati, memuliakan sunnah-sunnahnya. Akhirnya mujahadah, masih muda saya belum laki-laki hebat kalau belum berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mujahadah siang malam. Akhirnya subhanallah pagi-pagi pokoknya malam hari itu, wahai ya ummah, alhamdulillah laqad ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahtu minar rijal, saya kan jadi laki-laki hebat. Kata ibunya, fil yaqadhah am fil manam? Fil manam ya ummah. Pada waktu mimpi, belum, ya qadha. Apakah mungkin mimpi baginda, lihat baginda? Mungkin. Nah, cerita banyak hadisnya macam-macam. Akhirnya bagaimana caranya wahai ummah? Caranya adalah tadi, al-iktsar minas sholati alaihi wa ta'alluq bi hadratih wa ta'zim li sunnatih wal khidmatu li ummati. Mujahadah siang malam. Ya salawat subhanallah. Akhirnya ketemu lagi, ya ummah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqظah. Jadi standar. Jadi kalau belum mimpi baginda biasa aja, belum hebat. Kalau sudah mimpi enggak usah disampaikan, diam di hati.
Dan ayahnya Syekh Buti ketika sebelum wafat itu manggil saya habis mimpi, wajahnya sangat bahagia berbinar, yang mungkin sebulanan sebelum meninggal juga atau 10 hari sebelum meninggal mimpi. Saya mimpi seakan-akan kiamat terjadi, banyak orang ramai dan saya dihadapkan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada saya, laqad azamtani fid dunya faqad akramtuka wa dzurriyyataka fid dunya wal akhirah. Kamu telah memuliakan saya di dunia dan aku muliakan kamu dan keluargamu di dunia dan di akhirat. Mimpinya sangat senang sekali. Nah, oleh karena itu kita harus berjuang, Rek. Cita-cita kita itu yang tahu. Itu ya. Itu baru laki-laki hebat. Itu baru laki-laki yang ideal. Dan sebelum saya tutup, Syekh Mullah ini memang seorang sufi besar ya, sufi pada masanya. Beliau ini cerita, saya ketika mondok dulu, itu teman-teman saya itu memang banyak menghafalkan mata, banyak menghafalkan nazam-nazaman, pelajaran-pelajaran gitulah. Saya juga ngafalin, cuma saya itu pikiran saya nggak ke sana. Tapi yang menghafalkan, dia mencari ilmu semacam-macam. Saya itu sering pikiran saya, himmah saya kalau liburan, kalau waktu kosong itu selain menghafalkan pelajaran, itu saya selalu fokus pikiran saya membaca Quran, menghafalkan Quran, beliau hafal Quran. Jadi saya hafal Quran itu biasa, gak dipanggil al-hafidz, biasa, tuntutan pribadi jiwa aja. Jadi ulama hafal Quran itu biasa di sana, bukan kok gelar kemudian diundang khataman ya. Ya boleh, tapi bukan hal yang kayak enggak, itu antara kita dengan Allah aja itu. Jadi hafal Quran di sana biasa, wis lumrah, sing hafal Quran sing aneh. Jadi ulama hafal Quran itu sing aneh, kok hafal Quran ulama. Wis ya, jadi beliau ini hafal Quran, tahajud, wiritan aja. Dan beliau cerita di situ, menuliskan Syekh Buti yang mengabadikan. Jadi beliau itu sholawat, tahajud, wiritan, semacam-macam. Subhanallah, dan beliau mengatakan, teman-teman saya melihat, guru-guru saya juga meyakini, menyangka saya dan menilai saya, memang saya ini kurang pinter. Qalilul mahara wal qudrah. Saya ini qalilul malakah. Artinya saya ini nggak begitu pinter gitu. Tapi ketika ujian ditanya, itu saya bisa jawab semua. Dan teman-teman saya tuh ngomong sama teman-teman saya, kamu nggak pinter. Tapi begitu Allah bilang kun mahiron gitu ya, kun muqtadiron qadiron ya, maka fakunta, maka kamu jadi orang pinter. Itu teman-temannya ngomong gitu. Jadi kamu ini nggak pinter, ngomong itu semuanya, ngakoni, kamu nggak pinter. Yang pas ditanya itu Allah berkehendak kamu bisa, jadi kamu bisa segi nggak gitu. Nah ini pentingnya wirid itu. Jadi kalau orang wiritan itu luar biasa, ilmu nempel kabeh. Nek enggak wiritan ilmu ambiar. Ya, jadi jangan sampai enggak wiritan. Ini tapi harus tadi beliau tetap enggak ihmal, enggak meremehkan mata kuliah, pelajaran enggak, tetap beliau saya menghafalkan, tapi ketika waktu kosong atau enggak saya fokus kepada Allah. Nah, jadilah beliau seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab.